dari Ragen. Saya. Alhamdulillah, Jumat berkat. Minum ngopi. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan menunggu narasumber kita, Pak Safi'i Nasution, yang saat ini proses untuk masuk di ruang Zoom. Saya sudah masuk. Oke. Pak Safi'i Nasution, udah Ya, masuk ya Pak ya? saya sudah masuk ya. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu dan Bapak Safi'i, saya izin mulai untuk agenda kita SIP ke-82 siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber Sekolah Inovasi Peksos pada siang hari ini Bapak M. Safi'i Nasution MP, Peksos Ahli Madya, Poltekkes Bandung. Yang terhormat dan berbahagia Bapak Ibu peserta Sekolah Inovasi Peksos Series 82, yang dalam hal ini membahas tentang penanganan bencana alam dan bencana sosial. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat hadir di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun dalam rangka menambah ilmu dan meningkatkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kerangka mengemban amanah di tanah sosial. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, semoga di siang ini kabar baik tetap menyertai kita semua. Pasti hari ini tidak sabar untuk mendengarkan paparan materi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari Pekerja Sosial Poltekkes Bandung. Sebelum itu, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrori, mahasiswa tingkat 3, Prodi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya diamanahi untuk menjadi moderator memimpin jalannya diskusi dalam acara Sekolah Inovasi Peksos, series ke-82, yang membahas tentang penanganan bencana alam dan bencana sosial. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbincang dan berdiskusi mengenai kebijakan pengembangan sumber daya manusia untuk optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Tentu hal ini dapat menjadi perkuatan bingkai ilmu sosial kita mengenai penanganan bencana alam dan bencana sosial. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, izinkan saya juga memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau bernama Bapak M. Safi'i Nasution, yang sekarang menjadi Peksos Ahli Madya Poltekkes Bandung. Menurut track record pengalamannya, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, izin saya menyapa Bapak Safi'i terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya Bapak hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Safi'i Nasution atas kesediaan dan atensinya menjadi narasumber dalam Sekolah Inovasi Peksos series ke-82 pada siang hari ini.
Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, kita dengarkan paparan materi dari beliau. Kepada Bapak Safi Nasution, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Tadi saya sudah diperkenalkan ya. Sebelumnya memang saya pernah menjabat Direktur Bencana Alam maupun Direktur Bencana Sosial. Ya, ini ada permintaan untuk staf dulu ya. Ya, pertama-tama saya berterima kasih nih kepada Bu Mulyati ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi tentang penanganan bencana alam dan bencana sosial. Mungkin pada kesempatan ini lebih kepada transfer knowledge ya, transfer informasi, kebijakan, pengalaman di lapangan yang pernah saya alami, yang akan saya share kepada adik-adik mahasiswa yang sampai saat ini jumlahnya 108 peserta. Ya Pak Moderator ya, kalau dilihat dari partisipan pada kesempatan ini. Ke depan saya akan menyampaikan materi kebijakan itu sendiri, kemudian nanti kita akan tanya jawab. Saya pikir nanti kalau materi itu saya akan berikan sebanyak-banyaknya ya. Ada beberapa materi yang itu bisa dibaca, tetapi apa yang ingin diketahui oleh adik-adik mahasiswa berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut di lapangan, baik itu program penanggulangan bencananya sendiri, dari mulai tahapan sebelum, pada saat, dan sesudah, kemudian nanti bagaimana kita melakukan koordinasi di lapangan. Itu akan saya sampaikan. Kemudian bagaimana program-program itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di 3 tahapan tadi, sebelum, pada saat, dan sesudah. Dan apa yang sudah kita lakukan terhadap program ini melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, kemudian TNI Polri, guna mendukung program-program yang akan kita laksanakan. Nah, ini perkenalannya singkat saja ya, artinya saya sudah 1 tahun di Poltekkes Bandung, bergabung dengan kawan-kawan pekerja sosial ahli media, dan kita merencanakan untuk memberikan sebagian pengalaman dan ilmu kita untuk adik-adik mahasiswa, supaya nanti pada saat lepas dari STKS itu tahu apa yang dilakukan terkait dengan bidang penanggulangan bencana. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah daerah yang rawan bencana. Saya pernah ya mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian tahun 2010, yang pesertanya itu seluruh kepala rumah sakit di Indonesia, jadi setingkat letnan kolonel lah gitu. Tempatnya itu di Akpol, di Jisilek. Nah, pada saat itu ada kantor berita Antara yang datang memberikan materi. Waktu itu Pak Wahrul Alam ya, reporter SCTI zaman kolonial ya. Kalau sekarang kan zaman milenial. Kalau saya dulu zaman kolonial. Beliau katakan begini, bahwa hasil pembicaraan beliau dengan salah seorang peneliti Jepang yang meneliti, waktu itu sedang meneliti gempa di Padang, di Kepulauan Mentawai.
yang menurut prediksi beliau Mentawai itu akan tenggelam dengan gempa skala 7,1. Semua orang nggak percaya waktu itu kan. Bagaimana bisa? Rupanya hasil penelitian beliau itu mengatakan bahwa penopang Pulau Mentawai yang ada beberapa pulau di sana. Kalau yang dari Padang itu tahu ya, Sipora, Siberut gitu. Pantainya sangat indah gitu kan. Nah, prediksi peneliti Jepang tersebut bahwa Mentawai itu akan tenggelam apabila ada gempa 7,0 atau 7,1 bahkan ya sekitar itulah, karena dia ditopang oleh daratan yang menancap ke laut itu seperti cendawan. Cendawan kan tahu kita ya, di atasnya itu besar, di bawahnya itu seperti beginilah kira-kira. Ada yang dari Padang nggak ya? Ada yang dari Sumatera Barat asalnya. Nah, waktu itu kita semua terperangah. Kemudian yang kedua, yang mengejutkan saya juga, dia katakan bahwa akan terjadi megatrust. Megatrust ini nanti tolong dibuka ya adik-adik ya, di apa namanya, di website atau di Google. Megatrust ini gempa dengan kekuatan 8,0 skala Richter. Dan itu akan menimpa wilayah atau akan berdampak di wilayah selatan Pulau Jawa sampai ke Lampung dan Padang. Nah, ini kalau sudah seperti ini, akhirnya beliau punya kesimpulan apa? Indonesia adalah supermarket bencana. Kalau supermarket itu kan segala ada kan? Kita juga memiliki. Semua bencana kita punya. Apakah itu tsunami yang paling besar, kemudian yang paling kecil itu adalah bencana sampah di Cimahi, kemudian yang terbaru itu ada tanah bergerak ya di Palu ya, di Palu itu yang memakan korban cukup besar dan menggeser beberapa bangunan termasuk stadion. Jadi kesimpulan beliau itu mengatakan bahwa Indonesia supermarket bencana. Maka kami datang untuk melakukan penelitian. Nah, kami berkesimpulan pada saat itu ya, dengan segala keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki pemerintah, baik itu organisasi, anggaran, sumber daya manusia, kemudian kita tersebar di 17.000 pulau. Bagaimana kalau terjadi bencana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah dalam waktu 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam itu bantuan akan datang? Kita coba berpikir, adik-adik mahasiswa coba berpikir. Apakah kita harus menunggu bantuan yang datang? Jawabannya adalah kita harus menyiapkan masyarakat kita yang handal, yang siap dengan segala bencana yang terjadi sesuai dengan karakteristik bencana yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini bisa kita diskusikan. Maka yang muncul yang paling tepat adalah bagaimana kita membuat masyarakat menjadi berdaya, masyarakat menjadi handal, masyarakat menjadi mampu menangani bencana di wilayahnya masing-masing. Kalau diistilahkan sekarang itu community based disaster management, penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Kenapa kita buat ini? Karena itu tadi ada keterbatasan-keterbatasan. Dan kita ingin membuat masyarakat juga jadi pelaku, bukan jadi objek. Jadi jangan sampai masyarakat kita itu tinggal di wilayah bencana, jadi objeknya bencana. Tidak. Subjek. Dia mampu
mengantisipasi terjadinya bencana, melakukan mitigasi bencana, tentunya dengan supporting pemerintah. Nah, nanti kita bicara tentang program-program Kemensos. Ini hanya pengantar saja. Rasanya tidak tepat kalau saya hanya ngoceh saja sesuai dengan pikiran saya. Saya mengambil beberapa paparan dari Dirjen supaya sesuai dengan 1 tahun ini. Mudah-mudahan sesuai. Mungkin ada host yang bisa menampilkan materi saya biar Siap, kita Bapak. secara struktur nanti memahami. Dan materi ini nanti saya bagi. Kan ini informasi sifatnya kan ya, informasi itu harus di-share sehingga nanti adik-adik bisa merespon. Oh, kebijakan ini perlu dievaluasi, ini itu dan sebagainya, perlu masukan, dan langkah-langkah kebijakan kita itu bagaimana kita sinergikan. Nah, ini kan hal yang positif untuk penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang dalam rangka kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Apa sudah bisa dimunculkan? Kalau nggak bisa, saya ngoceh juga bisa di 2 jam nih. Nggak apa-apa. Bisa, Pak. Bisa. Aman, Bisa Pak. ya? Oke. Bapak, izin informasi untuk peserta kita siang hari ini, Ya. ada banyak Bapak Ibu Dinsos se-Indonesia, Pak. Jadi nggak hanya mahasiswa aja. Oke. Baik sekali kalau gitu. Saya senang, mungkin beberapa ada yang saya pernah koordinasi dengan beliau-beliau. Kemudian nanti saya juga salam kangen buat Dinsos ini. Mungkin ada pembina tagananya, karena saya juga dulu aktif di bidang Taruna Siaga Bencana. Maaf, ini ada gangguan sedikit ya, karena sedang di lapangan juga ini. Baik, ini materi. Jadi saya tadi minta ke unit di Jakarta untuk materi sekarang apa yang baru, saya bilang. Oh ini Pak, katanya, paparan di UGM katanya. Oke, saya pinjam, saya bilang. Jadi saya tidak mengutip materi saya, tetapi saya menjelaskan yang update informasi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Saya ambil judulnya SDM karena saya pikir kita semuanya sumber daya manusia. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Tidak ada satu titik pun di Indonesia ini yang terhindar dari bencana. Kita harus bisa menerima kondisi itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memahami karakteristik bencana, kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana kita melakukan program-program di lapangan dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kemampuan-kemampuan kita itu dalam rangka kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan mengurangi risiko yang terjadi, memitigasi bencana. Dan inilah yang harus kita lakukan. Suka atau tidak suka, bahwa kita tinggal di daerah yang rawan bencana. Peneliti Jepang tadi mengatakan Indonesia supermarket bencana. Kita berada di ring of fire, ya. Ada beberapa lempeng yang istilahnya yang tumbukan lempeng itu yang mengelilingi wilayah Indonesia, dan lempeng itu terus bergerak. Tinggal nanti pergerakannya apakah besar kecil, itulah terjadi gempa maupun tsunami. Next. Ya. Moderator, kita bisa next. Slide berikutnya. Sudah next ini, Pak. Apakah di Bapak belum next ya, Pak ya? 2. Untuk slide-nya? Oh, sudah ya? Ya. Wah, ini sudah kuning ya di Bencana Indonesia 2022 ini, Pak. Menampilkan beberapa titik data. Oke. Waduh, di saya kok belum ya? Berarti ada yang salah di saya. Mungkin izin saya stop share dulu dan saya share lagi ya, Pak ya? Iya. Mohon maaf ya, ini saya terus terang agak sedikit, tapi nggak apa-apa.
Oke. Makasih. Bapak, Ibu, adik mahasiswa dan Dinas Sosial Indonesia, kawan-kawan Tagana di seluruh provinsi di Indonesia, saya pikir kawan-kawan sudah paham tentang data bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku lembaga yang resmi ya, berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007. Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita tinggal di daerah bencana, di wilayah yang rawan bencana. Ini data bencana di Indonesia tahun 2022. Ini data sampai tanggal 19 Agustus 2022. Biasanya tahun 2023 itu kita mengacu pada data 2022 dan apa yang kita lakukan. Nah, kalau dilihat dari data ini, jumlah kejadian bencana itu ya cukup besar, 2.268 ya, 2.268 tanpa kita sadari. Kejadian bencana alam ini nampaknya didominasi oleh cuaca ekstrim, ya, jadi El Nino, La Nina dan sebagainya. Ini didominasi tahun 2022 itu. Kita pernah membaca di media sosial ya, membaca di media bahwa akibat cuaca ekstrim ini sering terjadi banjir dan tanah longsor. Kemudian dari bencana ini kita bisa lihat ada gempa bumi ini yang kadang-kadang cukup ya seperti kejadian di Cianjur ya. Kawan-kawan mungkin yang dari Jawa Barat, adik-adik mahasiswa mungkin pernah ditugaskan waktu itu kuliah kerja nyata ya, praktikum 3 itu sedang praktikum 3 terjadi bencana. Jadi baru separuh waktu terjadi bencana. Saya kebetulan waktu itu di lab Prodi Peksos, maka kita buat kebijakan sisa waktu yang tersedia untuk mahasiswa memberikan bantuan pada korban bencana. Dan laporan mereka juga dibatasi sampai hal-hal yang bersifat, kalau sudah praktek itu, apa yang mereka lakukan di dalam praktek. Jadi sudah intervensi atau rencana intervensi. Bapak Safi'i, punten Pak. Ya. Iya Pak, ini tadi ada info dari admin bahwasannya ada kendala teknis, maka Zoom kita akan berhenti dalam 1 menit Pak. Nanti akan kembali lagi di link yang sama 20 menit ke depan untuk dibenahi terlebih dahulu. Punten, bukan Bapak. Saya ya? Dan, ya, ini dari admin kita Pak. Dari admin kita. Bapak, Ibu semuanya punten. Ya. Silakan. Siap. Ya, mohon izin Pak Safi'i dan Bapak Ibu semuanya, ini nanti kita dalam 1 menit akan berhenti.